Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman member yang semoga selalu dalam keadaan sehat, diberikan keberkahan rezeki, dan juga diberikan kebahagiaan terhadap keluarganya. Ini adalah video terakhir, tapi video terakhir ini kemungkinan akan kami bagi menjadi beberapa part ya, karena akan sangat panjang. Video terakhir ini berfokus pada strategi membangun ekosistem dan jaringan yang aktif. Oke, jadi teman-teman, ketika kita ingin mendapatkan hasil otomatis gitu ya, otomatis, oke, dari MOVA ini, dari MOVA, maka ini akan selaras dengan apa? Dengan jaringan kita yang kita bangun itu aktif, aktif juga. Makanya gimana caranya membuat jaringan yang aktif? Tentu harus kita terus edukasi, terus bimbing, dan terus pandu gitu ya, sampai kemudian dia bisa berjalan sendiri dan membimbing juga jaringannya masing-masing. Seperti itu ya. Nah, maka ketika jaringan kita sudah aktif, otomatis potensi cuan buat kita akan kita dapatkan, gitu ya. Nah, ini tujuan akhir dari membangun ekosistem dan jaringan yang aktif ini, teman-teman. Oke, maka dari itu teman-teman member, video ini akan lebih kepada teman-teman yang sudah bergabung sebagai partner, gitu ya, partner untuk kemudian mengajak mengajak saudara, teman, relasinya, atau mungkin di sosial medianya, dan lain sebagainya gitu ya, untuk membangun ekosistem dan jaringan. Bagi teman-teman yang belum daftar sebagai partner, partner tidak masalah, ya bisa ngikutin aja, nanti kemudian ketika teman-teman sudah bergabung menjadi partner ini, videonya bisa ditonton ulang. Oke, bagaimana caranya supaya teman-teman bisa mendapatkan atau membangun ekosistem dan jaringan yang aktif, yang mana nantinya akan bermuara pada potensi mesin cetak uang otomatis buat teman-teman. Ini tujuan akhirnya teman-teman. Ya, biar teman-teman lelah-lelah di awal, tapi nanti akhirnya teman-teman akan mendapatkan passive income. Dan ini yang kami lakukan juga ya untuk membangun sebuah jaringan. Ketika jaringan ini sudah bisa berjalan otomatis, maka apalagi kerjaan kita gitu kan. Kita tinggal diam tapi tetap dibayar. Itu menjadi tujuan siapapun kayaknya gitu ya. Baik teman-teman. Jadi sekali lagi sebelum saya lanjut ke dalam teknis strateginya, saya ingin memastikan dulu teman-teman yang sudah ada di grup download aplikasinya dulu. Oke, pastikan downloadnya menggunakan link referral yang kami gunakan. Karena kenapa? Karena nanti teman-teman akan mendapatkan ekstra cashback Rp500.000 sebagai tambahannya teman-teman. Lumayan, lumayan banget gitu ya. Kemudian yang kedua, karena teman-teman pasti pernah belanja online, ya belanja online di Shopee, TikTok, Lazada dan lain sebagainya, yang itu supaya tidak sia-sia hanya berbentuk barang saja, ya maka teman-teman wajib untuk menggunakan aplikasinya biar teman-teman bisa merasakan manfaatnya juga. Oh, ternyata selain barang yang diperoleh dari hasil belanja online ini, teman-teman dapat bayaran. Oke, jadi pastikan teman-teman sudah download aplikasinya ya dan mencoba untuk menggunakan aplikasinya untuk kepentingan pribadi terlebih dahulu sebagaimana kami jelaskan di video sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ngeluarin uang buat daftar sebagai member, maka teman-teman caranya tinggal apa? Tinggal ajak saudara, teman-teman, atau misalnya kerabat ya untuk belanja menggunakan aplikasi yang teman-teman sudah install. Sampaikan aja kepada mereka, saya lagi apa namanya? Lagi membangun bisnis affiliate ya bahwa kalau mau belanja boleh ke saya, harganya tetap sama, nggak akan ada yang beda gitu ya. Cuman ya ada keuntungan buat saya yang nantinya mungkin ya itu bisa diatur lah dengan intinya intinya teman-teman kalau nggak mau benar-benar untuk mengeluarkan biaya daftar sebagai partner, maka teman-teman menggunakan cara yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Silahkan dilihat lagi ya. Baik, yang kedua, ketika teman-teman sudah gunakan aplikasinya, sudah merasakan manfaatnya sendiri gitu ya, dan teman-teman sudah terkumpul biaya atau ada biaya yang kemudian teman-teman bisa gunakan untuk daftar sebagai partner, kami sarankan silahkan langsung daftarkan, karena biar teman-teman bisa langsung mempraktekkan isi video dari video terakhir ini, teman-teman. Gitu ya. Karena kalau misalnya teman-teman hanya sebagai pengguna biasa gitu ya, teman-teman hanya mendapatkan cashback-nya saja. Tapi kalau teman-teman sudah daftar sebagai partner, teman-teman punya tiga potensi cuan. Yang pertama, dapat dari uang kembali belanja teman-teman. Yang kedua, dari mengajak temannya teman-teman, kemudian saudara, kerabat dan lain sebagainya relasinya gitu ya, itu akan dapat komisi. Yang ketiga, teman-teman akan tetap dapat komisi ketika teman-teman sudah ngajak orang pakai
aplikasi walaupun hanya sebagai pengguna biasa, kemudian mereka gunakan untuk belanja, teman-teman dapat komisinya. Jadi, kalau teman-teman sudah daftar sebagai partner, ada 3 potensi atau peluang cuan yang bisa teman-teman manfaatkan. Tapi kalau teman-teman sebagai pengguna biasa, teman-teman hanya mendapatkan satu peluang saja, yaitu tadi mendapatkan uang dari belanjaannya teman-teman. Dipahami ya? Oke, kita lanjut. Baik, berikutnya. Nah, jadi dalam video ini kita sudah buat ada 10 langkah. Biar teman-teman bisa ngikutin setiap langkahnya dengan baik, saya akan coba praktekkan setiap langkahnya seperti apa. Jadi, pastikan teman-teman ikuti step by step-nya. Apa dulu di langkah yang pertama, kemudian langkah kedua ngapain, langkah ketiga ngapain, ikuti baik-baik. Karena ini yang akan menjadi inti teman-teman bisa membangun jaringannya. Dipahami ya? Langkah yang pertama kita tahu di sini kita harus punya apa? Identitas digital. Zaman sekarang aset itu bukan hanya rumah, bukan hanya toko offline gitu ya, bukan hanya perhiasan, emas, enggak. Zaman sekarang aset itu adalah digitalisasi. Ya, dari mulai sosial media, branding kita di sosial media itu penting teman-teman. Dan kami akan coba bantu dan bimbing bagaimana kita membangun sama-sama branding kita supaya kita punya aset digital yang nantinya akan continuous, akan terus konsisten gitu ya menghasilkan buat kita. Oke. Yang pertama yang harus menjadi pondasi dasar yaitu pondasi digital kita harus kuat. Oke. Dari mulai akun TikTok kita persiapkan, Instagram, Facebook, fanpage Facebook, dan WhatsApp khusus bisnis. Oke. Nah, ini adalah 5 akun yang perlu teman-teman siapkan. Oke. Kalau saya mau clustering gitu ya, mau clustering mana yang lebih prioritas? Yang lebih prioritas teman-teman bisa yang ini, WhatsApp gitu ya, kemudian fanpage, kemudian Facebook pribadi. Adapun Instagram nggak terlalu berpengaruh ya. Kalau mau ini hanya sebatas untuk konten-konten saja atau nanti di langkah-langkah berikutnya akan kita bahas. Akun TikTok juga boleh sebagai prioritas ya. Jadi prioritas utamanya yang ini. Oke. Lalu tips efektif, gunakan nama dan foto profil yang jelas. Bio jangan terlalu jualan banget. Oke, gunakan kalimat sederhana seperti belajar cashback dan cuan digital. Lalu kemudian buat akun terlihat aktif dan real. Teman-teman, saya berasumsi bahwa teman-teman sudah memiliki akun TikTok, ya, teman-teman sudah memiliki akun Instagram, teman-teman sudah memiliki Facebook pribadi, dan juga WhatsApp ya. WhatsApp tentunya sudah menggunakan. Di sini, langkah yang pertama, saya ingin coba membantu teman-teman mempraktekkan bagaimana membuat fanpage Facebook, ya. Bagaimana membuat fanpage Facebook. Kita akan langsung masuk ke halaman Facebook-nya. Seperti biasa teman-teman, ini saya praktekkan menggunakan laptop dulu ya. Bagi teman-teman yang nanti akan praktek lewat handphone, boleh sharing aja di grup ya. Nanti mungkin ketika misalnya ada permintaan dari teman-teman untuk dibuatkan by handphone, juga memungkinkan. Insya Allah kita akan buatkan ketika teman-teman nanti sampaikan gitu ya. Nah, seperti biasa teman-teman masuk ke Facebook ya, di sini ada link Facebook. Oke. Kemudian setelah teman-teman masuk ke Facebook, teman-teman buka yang bagian sini nih. Ada menu Facebook. Teman-teman klik aja. Nah, ini kan tampilan-tampilan Facebook ya. Ada status, status, story dan lain sebagainya gitu ya. Nah, teman-teman langkah pertama adalah masuk ke Facebook menu, lalu pilih yang page ya, pilih yang page. Nah, ini saya sudah banyak sekali membuat fanpage ya dari berbagai bisnis saya. Ada coupling ya, coupling syariah di Bandung, kemudian ada jagonya landing page, Cairo Travel. Cairo Travel ini adalah travel umroh ya teman-teman. Saya juga pernah menangani travel umroh, kemudian jualan parfum juga pernah. Parfumnya sampai ada 4 gitu saya buat fanpage gitu ya. Lalu teman-teman apa sih bedanya Facebook biasa dengan fanpage? Kalau Facebook biasa itu followersnya dibatasi sampai 5.000 kalau tidak salah. Tapi kalau fanpage itu nggak terbatas, jangkauannya akan lebih luas daripada Facebook biasa. Maka saya sangat menyarankan untuk teman-teman menggunakan Facebook fanpage gitu ya. Nah, kemudian setelah teman-teman sudah masuk ke sini ya, ini kan sudah banyak ya page-nya. Berikutnya terkait dengan pembuatan fanpage ya, teman-teman bisa langsung masuk ke bagian sini nih, Meta Business Suite gitu ya. Kita langsung aja klik, lalu pilih yang di bawah ini ada setting ya, ada setting. Kemudian teman-teman bisa langsung buat fanpage-nya. Oke. Nah, misalnya di sini kan ada beberapa nih, oh sebelah sini nih. Di sebelah kiri ada beberapa menu gitu ya. Teman-teman pilih aja yang page, ya pilih yang page.
kemudian nanti akan diarahkan ke halaman fanpage yang kita miliki. Kalau teman-teman belum pernah sama sekali membuat fanpage, ini akan kosong. Ya, teman-teman tinggal langsung aja klik yang ada tulisan add-nya, biasanya nanti di tengah-tengah ya, tapi karena ini sudah ada, ini langsung kita add aja di sebelah kanan atas. Kemudian kita buat baru new page ya, new Facebook page. Kita create, lalu pilih namanya. Nah, untuk nama teman-teman, silahkan teman-teman tanya AI saja. Caranya, dalam proses praktiknya ini akan banyak sekali menggunakan AI ya teman-teman. Jadi ikutin aja step by stepnya, pelanin aja videonya kalau memang kecepatan gitu ya. Dan di sini kita sudah buatkan kumpulan prompt yang nantinya akan membantu teman-teman untuk membuat konten, membuat copywriting dan lain sebagainya gitu ya. Ini insya Allah akan kita buat lebih mudah. Baik. Nah, tadi kan kita butuhkan nama fanpage-nya yang mudah diingat ya dan yang simple yang kemudian bikin orang itu tertarik gitu ya, penasaran ya. Maka teman-teman tinggal copy aja. Misalnya gini, from untuk membuat referensi nama fanpage Facebook. Di sini sudah ada juga teman-teman, jadi tinggal copy paste aja. Misalnya di sini Anda adalah seorang branding expert dan social media strategist. Ya, tugas Anda untuk membuat ide nama fanpage yang mudah diingat, terlihat profesional, mencolok gitu ya, branding dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian ini di-copy sampai sini nih. Oke, sampai sini. Di-copy kemudian masuk ke AI-nya. Misalnya kita pilih ChatGPT ya. ChatGPT-nya yang gratisan juga nggak apa-apa ya. Yang gratisan juga sudah oke banget ya teman-teman. Jadi silakan bikin project aja. Teman-teman langsung bikin project. Misalnya projectnya itu apa ya, new project ya. Kita pilih Mova project. Mova project. Biar nanti teman-teman nyarinya nggak susah kan kalau misalnya nggak pakai project itu di sininya bakalan banyak banget dan itu bakalan susah buat teman-teman nyari gitu ya. Biar tetap fokus, teman-teman bisa langsung. Dan di sini kita ke Mova project. Baik. Lalu paste yang tadi sudah kita copy prompt-nya di Word yang nantinya akan kami berikan juga buat teman-teman. Kemudian untuk niche atau topik, teman-teman juga boleh langsung copy paste dari file yang nantinya akan teman-teman akses juga gitu ya. Nah, di sini kan ada beberapa contoh niche atau topik yang perlu kita bahas. Oke. Nah, ada yang apa namanya niche-nya itu modern dan premium gitu ya. Misalnya cuan digital. Nah, ini nggak kami sarankan gitu ya, karena emang susah buat diingat. Orang-orang Indonesia itu butuh sesuatu yang lebih relate dengan dirinya gitu ya, dengan kehidupan sehari-harinya. Maka pilih yang ini nih, viral friendly. Oke, viral friendly. Teman-teman boleh pilih di antara salah satu ini, ya misalnya rahasia check out online dapat bayaran atau diam-diam cuan gara-gara apa? Gara-gara belanja online, misalnya gitu ya. Nah, kita ambil ini nih diam-diam cuan gara-gara belanja online. Nah, diam-diam cuan gitu ya kita kita ganti niche-nya gara-gara belanja online. Pakai aplikasi gratisan. Habis itu target audiensnya siapa? Misalnya emak-emak dalam kurung ibu rumah tangga gitu ya, ibu rumah tangga yang ingin punya penghasilan tambahan. Oke. Kemudian gaya yang diinginkan, nah ini juga gayanya juga boleh di modern, premium, simple, estetik, terpercaya. Buat berapa ini mau yang mana nih gayanya? Misalnya simple deh ya, kita hapus dulu yang lain, gayanya simple. Kemudian referensinya mau dibikin berapa gitu ya. Di sini ada 50, kita hapus saja misalnya 20 ya. Teman-teman semakin sedikit yang kita butuhkan, maka dia akan semakin lebih bagus gitu ya, lebih bagus. Hindari nama terlalu panjang, sulit dibaca. Nah ini, kalau sudah boleh langsung di-send aja. Kita lihat, ya ada 20 nama fanpage yang cocok. Misalnya, nah ini dia, rebahan jadi cuan, emak pintar cuan gitu ya. Nah ini ada alasan-alasan juga, kesan ibu cerdas dan hemat, vibe positif, terpercaya, klik jadi duit, dapur jadi cuan. Nah ini bisa teman-teman pilih sebagai judul dari halaman fanpage Facebooknya teman-teman. Nah misalnya ini bagus banget nih, receh jadi rezeki. Langsung aja di copy, kemudian pilih sebagai apa? Sebagai judul fanpage-nya. Lalu kategorinya digital aja gitu ya. Ini deh sebagai contoh ya, digital creator. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan aja. Bionya, kalau bionya juga boleh teman-teman. Misalnya di sini ketikan lagi gitu ya. Sekarang tolong berikan ide bio untuk judul fanpage. Mana tadi? Fanpage-nya apa tadi? Namanya tuh receh jadi rezeki. Ya, ini dia. Langsung aja di copy paste di sini. Kita lihat bionya. Nah ini dia, bagus. Tempat ibu-ibu belajar. Ini cocok banget.
fokus sama emak-emak karena target audiensnya adalah emak-emak. Klik aja langsung di copy paste, kemudian di next. Ini tinggal apa namanya, agree aja, kemudian create page. Lalu setelah itu, sebentar ya, ini memang agak lama. Nanti kita cepetin dalam videonya. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita kelola dulu gitu ya. Kita kelola, misalnya kita pengen langsung view on Facebook ya, view on Facebook, lalu ganti pengen ada ininya nih, bannernya atau gambarnya lah gitu ya. Balik lagi ke yang tadi teman-teman, silakan pilih lagi bagian atas di sini untuk membuat banner ya, banner dari Facebook fanpage-nya. Lalu teman-teman tinggal copy aja, copy lagi ya. Nah, ini dia, from banner Facebook. Buat desain Facebook fanpage gitu ya. Sampai sini, copy, lalu di apa namanya, ke ChatGPT lagi. Baik, nama brandnya tadi apa? Sesuaikan dengan ini ya. Receh jadi rezeki. Oke. Nama brandnya adalah receh jadi rezeki. Receh jadi rezeki. Nah, kemudian tempat ibu-ibu belajar cari uang tambahan dari rumah. Nah, ini dia. Bagus banget. Bisnis topiknya, tema utamanya ya. Kita ganti juga. Kemudian gunakan warna utama, warna sekunder. Ini silakan aja disesuaikan. Misalnya warnanya warna biru ya. Warna biru muda. Nama sekundernya warna warna apa ya? Dan sesuaikan saja. Sesuaikan saja. Oke, dengan tampilan organ. Kemudian headline utamanya silakan silakan berikan referensinya. Berikan referensinya. Referensinya dari kamu ya. Ini juga sama, kita ganti aja biar kita nggak usah mikir-mikir gitu ya teman-teman. Biarkan AI yang bekerja untuk kita. Lalu setelah itu tinggal diklik lagi. Set. Tunggu sampai beberapa saat. Nah, dia akan creating image. Lalu setelah itu nanti kita download, kemudian kita apa namanya? Kita pasangkan atau kita ganti. Jadi teman-teman ini akan cepat ya kalau teman-teman ngedit manual pakai Canva, pakai aplikasi apapun itu bakalan lama. Jadi mendingan kita suruh ChatGPT atau AI untuk bekerja buat kita. Hemat biaya, ini gratisan ya teman-teman pakai ChatGPT gratisan. Jadi hemat biaya, ya hemat tenaga, nggak perlu keluarkan biaya apapun, nggak perlu keluarkan apa. Nah, lihat bagus banget kan? Receh jadi rezeki. Silakan berikan referensi dari kamu. Silakan. Bukan ini dong. Oh, salah, salah, salah. Sorry. Kalau mau gini, kita ulang ya. Kita ulang. Ini udah bagus banget, teman-teman. Atau di sini kita bulat lagi, berikan referensi, gitu ya. Referensi headline, headline dan sub headline. Nah, ini dia bagus banget. Receh kecil bantu dapur tetap ngebul. Keren kan? Ya. Lalu kita copy lagi yang ini, kita edit lagi teman-teman ya. Kita edit lagi, misalnya headline-nya tadi apa? Di sini ya. Di sini headline-nya. Oke, kemudian sub headline-nya apa? Sub headline-nya belajar cari uang tambahan modal gratisan. Nah, lalu kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Setelah itu tinggal langsung di send. Dia akan coba merevisi lagi gambar yang sebelumnya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Jadi bagus banget ya. Masya Allah. Kita langsung aja save. Kita save. Ya, pilih folder misalnya di sini Mova ya. Saya bikin folder baru deh. Digital, kemudian konten, Mova. Nah, pilih ganti namanya jadi banner FB. Oke, teman-teman, langsung aja silakan diganti gambarnya. Oke, lalu upload fotonya tadi kita simpan di RD, kemudian konten, Mova ya. Nah, itu dia. Ganti. Oke, sudah bagus ya, Masya Allah. Lalu kita butuh juga nih, butuh juga profilnya. Buatin lagi aja, nyuruh buatin ke si AI. Sekarang buatkan, terima kasih gitu ya, terima kasih. Sekarang tolong buatkan gambar profilnya. Profilnya yang sudah disesuaikan dengan banner. Oke, kita tunggu lagi teman-teman. Ini bakalan panjang banget videonya, jadi akan saya potong menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Dan ini adalah video terakhir yang mungkin nanti ke depan saya akan lebih banyak sharing di grupnya gitu ya. Nah, mantap banget. Ini dia hasilnya teman-teman. Oke, kita langsung download lagi. Kemudian masuk lagi ke Facebooknya. Tinggal dipilih, choose profile picture, lalu upload. Pilih lagi yang ini. Nah, ini dia. Oke, di save. Maka sudah jadi halaman fanpage kita. Lalu kita masuk lagi ke Word-nya ya teman-teman ya.
langkah-langkah apa aja yang harus kita lakukan setelah ini. Maka berikutnya teman-teman, kita sudah membuat nama dan juga banner, gambar, ya, akun dari fanpage Facebook kita. Kemudian kalimatnya sangat sederhana sekali dan sangat ngena sekali untuk emak-emak gitu ya, target audiensnya. Lalu, nah langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah membuat kolam utama untuk member. Oke, semua calon member diarahkan ke satu tempat yang wajib teman-teman buat. Oke, bisa itu bentuknya grup Telegram ataupun grup WhatsApp. Paham ya? Nah, jadi kita akan mengedukasi setiap orang itu di grup Telegram atau WhatsApp ya supaya kita benar-benar punya datanya, data mereka, dan kita juga punya akses komunikasi terhadap mereka, baik itu lewat grup atau Japri, biar semuanya bisa dibimbing. Teman-teman tenang aja, kami akan bantu teman-teman untuk apa namanya ya, membantu teman-teman member yang mungkin sudah gabung melalui teman-teman, kita akan coba bantu juga. Tinggal sampaikan aja, Kak, saya butuh bantuan, Kak, saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Sampaikan di grup. Insya Allah kita bantu. Dipahami ya, teman-teman? Baik. Nah, ini kita akan masuk ke langkah berikutnya yaitu membuat kolam utama member. Entah itu grup-grup Telegram ataupun grup WhatsApp. Sebenarnya saya lebih cenderung kepada grup Telegram ya, teman-teman. Mengingat dia itu data-datanya tidak akan hilang gitu ya. Data gambar atau video gitu ya. Walaupun sudah lama tidak akan hilang. Beda sama grup WhatsApp, dia ada masa kadaluarsanya. Ketika misalnya ada gambar atau video yang di-share di grup WhatsApp, maka kalau kita belum download gitu ya, maka itu akan menghilang otomatis, ada masa kadaluarsanya. Cuman problemnya memang saat ini kami baru tahu juga ya bahwa di Telegram itu ada biaya tambahan. Bagi yang baru banget untuk instalasi Telegram, itu ada biaya 21.000 kalau nggak salah. Biayanya memang sekali gitu ya, sekali saja untuk pembayaran biaya SMS-nya saja. Cuman kan sayang kalau misalnya kita membuat grup Telegram ya teman-teman. Jadi kita buat aja grup WhatsApp. Kemungkinan nanti juga teman-teman akan ada grup WhatsApp-nya juga, mengingat tadi ya kesulitan-kesulitan dari member-member baru yang baru sekali menginstal apa namanya Telegram, dia harus bayar kan itu sayang ya. Jadi lebih baik yang gratisan dulu aja. Oke. Nah, kita akan membuat grup WhatsApp. Grup WhatsApp, fungsinya grup itu apa sih teman-teman? Yang pertama adalah untuk edukasi. Tempat sharing promo, ya misalnya oh produk ini cashbacknya sekian, mau nggak nih saling bantu? Kita saling bantu ngirimin linknya di grup gitu ya, siapa yang butuh nanti dia akses link itu. Jadi fungsinya grup itu untuk saling membantu satu sama lain. Misalnya si A itu butuh apa namanya ya, Magicom gitu ya, atau butuh kulkas. Nah, yang lain ngasih aja linknya di grup gitu, biar si yang butuhnya dapat keuntungan, yang nge-share-nya juga dapat gitu. Paham ya? Tempat follow up gitu ya. Follow up itu kayak misalnya dia sudah ikut daftar atau sudah gabung di grup gitu ya. Kita bisa follow up tuh buat ngajak dia berjuang bareng gitu ya, belajar bareng, berjuang bareng untuk membangun jaringan dan membangun potensi cuan otomatis. Kemudian tempat membangun trust, kepercayaan. Tempat member saling melihat aktivitas masing-masing gitu ya. Lalu tips efektifnya, jangan langsung jualan di grup teman-teman. Jangan langsung jualan, isi grupnya dengan edukasi ringan, tips hemat belanja misalnya, bukti cashback, tutorial, testimoni member, dan lain sebagainya. Dipahami ya? Kita akan langsung masuk ke apa namanya ke dalam prakteknya. Saya ingin mencontohkan dulu yang Telegram ya teman-teman. Silakan teman-teman masuk ke Telegramnya. Lalu di sini pilih new group ya, ada new channel, ada new group ya. Kita buat new group misalnya tadi ya. Samain aja dengan yang di fanpage ya, yaitu receh kecil bantu dapur ngebul gitu ya. Receh kecil, receh kecil bantu dapur ngebul. Nah, ini emak-emak banget nih ya. Lalu pilih lagi filenya yang tadi aja samain ya, samain aja biar mereka tuh tahu kalau ini tuh produk yang sama, materi yang sama. Mana ya? Di konten. Mova. Nah, ini dia. Oke. Set foto. Next. Pilih misalnya satu orang gitu ya, satu orang sebagai anggota dulu, lalu di create. Setelah itu teman-teman pastikan, oke, pastikan ada pengaturan yang harus teman-teman lakukan. Nah, misalnya ini di private gitu ya, supaya orang-orang lain itu kalau mau di publik juga boleh gitu ya, di publik boleh. Kalau saya sih biasanya private ya. Ini langsung di save aja.
Oh, ini harus di publiknya misalnya apa? Cuan dari rumah. Nah, itu ya. Di save. Oh, bisa. Harus di private ya. Oh, private dulu deh, boleh. Private dulu. Kemudian ini nih, paling penting chat history for new member. Jadi biarkan member baru itu bisa ngelihat history chat yang sebelumnya, gitu ya. Meskipun daftar apa namanya gabungnya baru hari ini, chat yang ke belakangnya itu masih bisa dilihat, gitu ya. Ini di visiblekan saja. Topiknya misalnya mau ditambahin juga boleh, tapi nggak apa-apa. Kita lewatin aja dulu. Di save, lalu selesai sudah, langkah kedua membuat grup. Oke, receh kecil, bantu dapur ngebul. Oke, itu dia untuk dua langkah pertama gitu yang kita perlu lakukan, persiapan. Lalu langkah ketiga yaitu siapkan senjata konten. Nah, ini akan kita bahas di video atau part berikutnya ya, teman-teman. Mohon ditunggu terus dan simak terus member areanya ya. Nanti ketika sudah aktif kita akan sampaikan lagi.